Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 177. Tidak, paksa dia keluar, aku ingin hidup. Perintah Klose. Kapten, sasarannya adalah teroris. Misi kami adalah membunuhnya. Selain itu, dia masih memegang pistol. Menembaknya adalah cara termudah. Klose meninggikan suaranya dan berkata, jalankan perintahku saat ini. Tidak peduli apakah kamu memukulnya sampai mati atau tidak, aku hanya ingin hidup. Pasukan khusus di sini telah bersama Klose setidaknya selama 3 tahun. Hari ini mereka semua merasa bahwa Klose sedikit tidak normal, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka percaya pada Klose dan akan dengan tegas memenuhi perintah Klose meskipun mereka mempertaruhkan nyawa. Ya. Tangki itu mulai bergemuruh dan melaju menuju kabin tempat Lian berada. Segala sesuatu di jalan, apakah itu pepohonan atau rumah, tampak seperti kertas di depan monster baja yang menakutkan ini. Ketika Lian mendengar deru mesin, dia kembali ke ambang jendela dan menggunakan cermin untuk mengamatinya. Dia terkejut mengapa tank itu tidak langsung menembak, melainkan mengenai sisi ini. Bagaimanapun, situasi buruk Ang Li belum banyak membaik. Dia pasti ingin meninggalkan rumah. Para prajurit pasukan khusus yang berjarak 30 meter dari rumah dengan sadar memberi jalan menuju tank, masing-masing memegang senjata yang diarahkan ke pintu, siap menembak kapan saja. Khawatir dia tidak bisa keluar melalui pintu depan, mata Lian tertuju pada dinding yang menghadap jendela. Kalau temboknya terbuat dari semen, Lian mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau diganti dengan tembok kayu yang sudah rusak, lain keadaannya. Menarik napas dalam-dalam, Lian membentur dinding seberang. Terdengar suara, bang. Lian langsung menghancurkan dinding kayu dan jatuh ke tanah dari lantai 2. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar suara rumah runtuh di belakangnya, dan tangki menabrak rumah kayu tersebut. Begitu tubuhnya menyentuh tanah, Lian berguling ke samping dan bersembunyi di balik batu. Retakan. Sebuah peluru menghantam batu, menimbulkan awan pecahan batu. Lian tahu dengan jelas bahwa penembak jitu yang bersembunyi di menara loncenglah yang melepaskan tembakan, jika tidak, dia tidak akan bersembunyi di balik batu sejak awal. Mendengar suara peluru menghantam batu, Lian berlari keluar dari balik batu dan berpindah ke balik pohon besar yang jaraknya 4 atau 5 meter. Engah. Peluru penembak jitu selanjutnya mengenai pohon. 2 kesalahan berturut-turut membuat penembak jitu yang bersembunyi di menara lonceng mengerutkan kening. Setelah mendapat perintah Klose, sang penembak jitu tidak berniat menembak kepala Ang Li, namun bukan berarti ia akan melepaskannya terlalu banyak. Alhasil, kedua tembakannya gagal mengenai sasaran sehingga penembak jitu harus memeriksa ulang Ang Li. Perhatian, targetnya adalah seorang master, harap berhati-hati. Penembak jitu itu mengingatkan, dan melaporkan lokasi Lian. Lian bersandar di pohon besar dan terengah-engah sambil memandangi rumah yang runtuh. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa tinggal, dan musuh akan segera mengejarnya. Yang fatal adalah sang penembak jitu harus mencari cara untuk menyingkirkan penembak jitu tersebut terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam, Lian bergegas ke kanan, tetapi setelah berlari 2 meter, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Engah. Peluru penembak jitu terbang di depan Lian. Jika dia tidak tiba-tiba mengubah arah, peluru itu akan mengenai dia. 1 detik, 2 detik. Lian diam-diam menjaga waktu, mengikuti sosok itu, berhenti, dan berlari ke arah lain. Engah. Peluru itu meleset lagi dan terbang melewatinya. Jika 2 tembakan pertama hanya kecelakaan, maka kegagalan tembakan ketiga dan keempat membuat penembak jitu di menara lonceng menyadari bahwa Ang Li adalah ahli di antara para master dan mengetahui setiap gerakannya dengan sangat baik. Teknik yang sama tidak boleh digunakan terlalu sering di depan penembak jitu, jika tidak, jika lawan menemukan polanya, dia akan terbunuh. Setelah terus-menerus menghindari peluru penembak jitu, Ang Li membuka paksa pintu kayu dan bergegas masuk ke rumah pribadi lainnya. Penembak jitu itu baru saja hendak melepaskan tembakan kelimanya, namun tiba-tiba kehilangan sasarannya. Ia segera mengamati seluruh rumah dan berteriak pelan, targetnya bersembunyi di dalam rumah, paksa dia keluar. Bang, boom. Pohon besar tempat Lian bersembunyi patah seperti sumpit akibat benturan tangki, lalu tangki itu meraung dan menabrak rumah tempat Lian bersembunyi. Wow. Rumah itu runtuh, dan tank-tank bergegas menuju rumah yang hancur itu. Di mana? Penembak jitu itu terus mengubah sudutnya, tetapi tidak melihat Ang Li. Saya tidak menemukan targetnya. Apakah Anda sudah menemukannya? Mungkinkah dia dipukul sampai mati? Kata seseorang. Tadi aku tidak melihat anak itu sama sekali. Dia tidak ada di rumah sama sekali. Yang berbicara adalah prajurit khusus yang mengoperasikan tank. Jadi dia kabur. Tidak mungkin. Aku dengan jelas melihatnya berlari ke dalam rumah, tapi aku tidak melihatnya pergi sama sekali. Lalu di mana dia? Setelah perselisihan singkat, pasukan khusus menggeledah reruntuhan dan setelah memastikan bahwa tidak ada mayat Lian, mereka pindah untuk mencari di tempat lain. Sungguh aneh bahwa Lian sepertinya telah menghilang dari dunia, dan pasukan khusus tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Klose tidak mengeluarkan perintah untuk mundur.
Dia tahu betul bahwa Ang Li ada di kota ini dan baru saja kehilangan pandangannya untuk sementara. Pencarian tidak pernah berhenti sedetik pun. Efeknya tidak besar, dan pasukan khusus tidak memperoleh apapun. Jika ada anjing militer, pencarian akan lebih mudah. Sayangnya, kedua anjing militer itu tidak berguna. Klose memandangi dua anjing militer yang tergeletak di tanah. Dokter Tim sudah memeriksanya. Salah satu anjing militer bisa dikatakan cacat total, dan tulangnya patah karena tendangan Lian. Anjing militer lainnya dibalut dengan perban hemostatik dan tidak dalam bahaya besar. Kapten, ini diambil dari leher anjingnya. Kapten menyerahkan hulu ledaknya kepada Klose. Sekilas Klose mengerti bahwa Ang Li menggunakan peluru yang dimodifikasi. Sebagian besar hulu ledaknya terbuat dari karet. Mereka telah berubah bentuk sepenuhnya setelah didorong oleh suhu tinggi dari bubuk mesiu. Apakah itu obat bius? Tanya Klose. Dokter Tim mengangguk dan berkata, iya. Obat bius ini sangat ampuh. Sekali digunakan, Anda akan tidak sadarkan diri selama lebih dari 24 jam. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Kapten, sasarannya menggunakan bom yang dimodifikasi dan tidak terlihat seperti teroris. Saya mengerti, jangan beritahu siapapun tentang hal ini untuk saat ini, perintah Klose. Dari peluru yang dimodifikasi, lebih pasti bahwa Ang Li adalah siswa sekolah penembak jitu yang berpartisipasi dalam penilaian peluru emas. Ya, Dokter Tim memberi hormat dan pergi. Kecuali Klose dan Dokter Tim, tidak ada orang lain yang mengetahui identitas Ang Li dan masih memperlakukannya sebagai teroris seperti yang mereka lakukan di awal. Saat malam berangsur-angsur tiba, terdengar sedikit suara dari reruntuhan yang dihancurkan oleh tangki. Potongan-potongan kayu dengan hati-hati disingkirkan, dan sesosok tubuh muncul dari bawah reruntuhan. Setelah Lian bergegas masuk ke dalam rumah, dia menemukan tempat pembakaran bawah tanah di belakang dapur dan bersembunyi di dalamnya. Setelah tank menabrak rumah, pintu masuk tempat pembakaran bawah tanah tertimbun puing-puing, sehingga pasukan khusus tidak mengetahui keberadaan tempat pembakaran bawah tanah tersebut. Bab 178. Keluar dari reruntuhan, Lian dengan hati-hati naik menuju menara lonceng di bawah naungan malam. Menara jam adalah satu-satunya titik tertinggi di kota, dan penembak jitu masih bersembunyi di sana. Selama penembak jitu di menara jam tersingkir, Ang Li dapat menghadapi orang lain dengan tenang. Jaraknya kurang dari 200 meter dari reruntuhan ke menara lonceng, tapi Lian membutuhkan waktu setengah jam untuk berjalan sejauh 200 meter itu. Memasuki menara lonceng, Lian menjadi lebih berhati-hati dan naik ke menara lonceng dengan tenang, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikitpun. 5 menit kemudian, Lian berhasil sampai di puncak menara lonceng. Untungnya hanya ada satu penembak jitu dan tidak ada pengamat. Penembak jitu itu tergeletak di tanah, memegang teropong penglihatan malam di tangannya untuk observasi, dan tidak menyadari bahwa Lian telah muncul di belakangnya. Ang Li mendekati penembak jitu itu seperti hantu. Berderak. Tiba-tiba terdengar suara lembut di lantai, dan penembak jitu yang sedang mengamati dari luar tiba-tiba menoleh dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Menara jam ini, seperti bangunan lainnya, memiliki sejarah panjang, dan Lian telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Begitu suara itu terdengar, Lian bergegas seperti harimau lapar, mengayunkan senapan sniper di tangannya seperti tongkat. Retakan. Begitu pistol penembak jitu dicabut, pistol itu terlempar oleh popor senjata Lian, dan Lian segera melompat ke arah penembak jitu itu. Harimau itu turun gunung. Dong, dong dong. Penembak jitu itu lengah dan tidak mampu melawan di bawah serangan tinju harimau berturut-turut. Dia pingsan setelah 2 atau 3 pukulan. Lian diam-diam menghela nafas lega. Seluruh proses penyerangan bisa dikatakan sangat lancar. Tidak ada suara berlebihan yang dibuat, dan pasukan khusus lainnya tidak disiagakan. Pertama, dia mengambil komunikator penembak jitu dan memasangnya di telinganya, lalu dia mengambil teropong penglihatan malam dengan tangan kanannya dan mengamati bagian luarnya tangan. Perlu Anda ketahui bahwa pasukan khusus menggunakan senjata asli dan peluru tajam. Pelindung tubuh sangat diperlukan bagi Ang Li untuk mengurangi risiko cedera. Mengenakan pelindung tubuh, Ang Li mulai mengambil perlengkapan penembak jitu lagi. Penembak jitu Kopassus memiliki perlengkapan yang sangat banyak, mulai dari senapan sniper hingga pistol, pedang hingga bom, bisa dikatakan semuanya memiliki. Lian mengambil semua perlengkapan penembak jitu, terutama makanan kering yang dibawa penembak jitu, yang memecahkan masalah terbesar Lian. Setelah makan 3 biskuit terkompresi dan minum setengah botol air, Lian merasa lebih energi dan tidak terlalu lelah. Kemudian, Ang Li mengikat penembak jitu itu, lari ke bawah dan memasang 2 bom, lalu lari ke atas lagi. Dia sekali lagi menggunakan teropong night vision untuk mengamati situasi di luar. Setelah mengetahui lokasi pasukan khusus, Lian mengarahkan senjatanya ke 2 pasukan khusus yang paling dekat dengan menara lonceng. Senapan Mosin Nagant di tangan Ang Li menggunakan peluru yang dimodifikasi. Meski sudah ditembakkan 1 kali, namun jangkauan efektif peluru yang dimodifikasi ini masih belum jelas karena jaraknya yang terlalu dekat. Saat ini, target yang dikunci oleh Ang Li berjarak 100 meter dalam garis lurus. Jika target bisa mengenai jarak seperti itu, akan sangat membantu Ang Li. Bidik sasaran, hitung faktor-faktor yang mempengaruhi larinya peluru, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan tarik pelatuk. Bang!
Peluru beterbangan, suara tembakan memecah kesunyian malam, dan target di seberang ambruk ke tanah dalam sekejap. Selesai. Lian diam-diam senang, karena dia memastikan bahwa bom yang dimodifikasi masih efektif setelah terbang lebih dari 100 meter, sehingga dia bisa menembak tanpa gangguan dalam jarak 100 meter. Prajurit pasukan khusus di sebelah sasaran secara naluriah berbaring di balik batu dan melihat sekeliling untuk mencari sasaran. Dia tidak pernah menyangka Lian akan bersembunyi di menara lonceng. Menurutnya, itu adalah wilayahnya sendiri. Bang! Ang Li menarik pelatupnya lagi, dan prajurit pasukan khusus yang bersembunyi di balik batu itu pun tidak luput dan terbunuh. Di mana? Di mana tembakannya? Sepertinya suara tembakan datang dari menara lonceng. Penembak jitu, apa yang terjadi? Lian kembali menatap penembak jitu pasukan khusus, dengan senyuman di bibirnya, berbalik, berjalan ke bawah, dan mundur dari menara lonceng sebelum musuh tiba. Namun, Lian tidak pergi terlalu jauh, melainkan berbaring di sebuah rumah pribadi dalam jarak 100 meter dari menara lonceng. Kota yang ditinggalkan dan kegelapan memungkinkan orang bersembunyi hampir di mana-mana. Kota ini telah menjadi tempat berburu penembak jitu alami bagi Ang Li. Pasukan khusus. Ia menjadi mangsa penembak jitu Ang Li. Pasukan khusus dengan cepat menemukan dua rekan yang terbunuh, dan menilai dari sudut bahwa peluru ditembakkan dari menara lonceng. Selain itu, tidak ada tanggapan terhadap pemanggilan penembak jitu, sehingga mereka menyimpulkan bahwa orang-orang tersebut bersembunyi di menara lonceng. Beberapa pasukan khusus bersembunyi di balik bunker, mengarahkan senjatanya ke menara lonceng. 4 pasukan khusus saling menutupi dengan senjata dan menyelinap menuju menara lonceng. Perhatian semua orang terfokus pada menara lonceng, dan tidak ada yang mengira Lian bersembunyi di samping mereka. Lian bersembunyi di kegelapan dan bisa melihat setiap gerakan musuh. Melihat pasukan khusus hendak menyerbu menara lonceng, Ang Li mengeluarkan remote control dari sakunya. 30 meter, 20 meter. Saat keempat pasukan khusus masih berjarak 2 atau 3 meter dari menara lonceng, Ang Li menekan tombol peledakan. Boom, boom. Kedua ledakan itu saling tumpang tindih, dan bola api tersebut mendorong puing-puing batu dan meluas ke segala arah. 4 tentara pasukan khusus yang berada di dekat menara lonceng adalah orang pertama yang menikmati kekuatan bom, dan terbang mundur satu persatu. Ang Li lah yang mengetahui identitas mereka dan tidak ingin membunuh mereka. Jika tidak, dia akan meledakkan bom setelah mereka memasuki menara lonceng, dan mereka berempat akan pergi ke surga bersama. Meski begitu, mereka berempat dilindungi oleh helm dan pelindung tubuh, namun mereka terluka parah setelah terkena ledakan dan kehilangan kemampuan tempurnya. Penembak jitu di lantai atas tidak jauh lebih baik. Ledakan itu langsung meledakkan menara lonceng yang rusak. Penembak jitu itu jatuh ke dalam reruntuhan karena ledakan tersebut. Kepala sekolah Sami hanya mengatakan bahwa pasukan khusus akan dilenyapkan dalam waktu 24 jam, namun dia tidak menyebutkan dengan cara apa. Kalaupun Ang Li benar-benar membunuh pasukan khusus, itu tidak dianggap pelanggaran aturan. Bagaimanapun, Lian mengambil risiko tertembak untuk berpartisipasi dalam penilaian ini. Menekan tombol peledakan dengan tangan kirinya, tangan kanan Lian juga tidak diam. Senapan Mosin Nagant telah dipasang di atas batu. Ang Li juga memilih sasaran dan menarik pelatupnya dengan bantuan penutup ledakan. Suara tembakan ditutupi oleh ledakan, dan prajurit khusus yang malang itu terbunuh oleh bom yang dimodifikasi, namun rekan-rekannya yang bersembunyi di sampingnya tidak menyadarinya sama sekali. Hanya dalam beberapa menit, Lian membunuh 8 tentara pasukan khusus berturut-turut, yang bisa dikatakan sebagai panen raya. Pasukan khusus sudah mulai berkumpul di sini. Akan sangat berbahaya jika terus bersembunyi di sini atau menyerang pasukan khusus yang tersisa. Lian masih punya cukup waktu, jadi dia tidak mengambil risiko apapun. Saat perhatian musuh masih tertuju pada ledakan, dia diam-diam bangkit dan mundur di bawah naungan kegelapan, mencari lokasi penyergapan berikutnya. Bab 179. Tim Klose berjumlah total 30 orang, namun 8 orang dan 2 anjing telah dikorbankan. Pertempuran seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini memalukan baik bagi Klose sendiri maupun bagi pasukan khusus. Tim dokter menjadi orang yang paling sibuk, terutama para pasukan khusus yang terkena bom. Mereka terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Klose harus meminta bala bantuan dan meminta pangkalan mengirim helikopter medis untuk membawa korban luka, tapi itu akan memakan waktu beberapa jam. Dokter Tim menemukan Klose lagi dan berkata dengan wajah serius, "Kapten, saya tidak tahu apakah anak itu teroris atau orang lain. Dia terlalu kuat. Sebaiknya kita tembak dia langsung sesuai instruksi awal, jika tidak akan ada lebih banyak korban di antara saudara-saudara kita." Klose memandang Dokter Tim dengan wajah berat. Dia tidak menyangka Ang Li akan sebaik itu. Dia layak menjadi orang yang akan mengikuti penilaian peluru emas. Tidak, teruslah bertindak seperti yang aku perintahkan sebelumnya. Pemimpin tim. Lakukan saja tugas pentingmu dan jangan biarkan siapapun mati. Klose memberi perintah dan berbalik untuk pergi. Alasan kenapa dia begitu keras kepala adalah, selain tergiur uang, Klose melihat Ang Li tidak mau membunuh rakyatnya, kalau tidak pasukan khusus itu pasti sudah lama mati. Selain itu, Klose juga melihat Ang Li tidak memilih hengkang karena ada kaitannya dengan mereka. Klose mengulurkan tangan dan menyentuh sakunya, di mana ada peta. Peta telah diterima sebelum keberangkatan.
Klose terkejut saat pertama kali mendapatkan peta tersebut. Ada rute yang ditandai di peta, dan titik awalnya adalah kota tempat dia menjalankan misi. Seperti disebutkan di atas, peta tidak dapat hilang dalam keadaan apapun. Kini Klose paham bahwa peta itu persis seperti yang diinginkan Ang Li. Selama peta itu ada padanya, Lian akan secara otomatis mengirimkannya ke pintunya. Klose mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun boleh bertindak sendiri. Kalaupun kencing, dua orang harus bekerja sama. Ia mengira hal ini akan mengurangi korban jiwa, namun kenyataannya justru sebaliknya. Ang Li mengintai di kegelapan, menggunakan pepohonan, reruntuhan, rumput, dan benda lain yang bisa menjadi tempat berlindung untuk bersembunyi. Dia seperti hantu, muncul dan menghilang sehingga musuh tidak dapat menemukan jejak apapun. Setelah mengintai di rumah pribadi lagi, Lian menemukan dua pasukan khusus yang sedang mencari bersama. Senjata mereka dilengkapi dengan perlengkapan penerangan untuk memudahkan mata telanjang dalam mencari sasaran di kegelapan, namun mereka tidak mengetahui bahwa perlengkapan penerangan tersebut dapat dengan mudah memaparkan mereka pada Lian. Lian menyiapkan moncong senjatanya, menyesuaikan sudutnya, dan dengan sabar menunggu target memasuki jarak tembak efektif. 150 meter, 120 meter, 100 meter. Lian tidak terburu-buru menembak, tapi menunggu mereka mendekat padanya. 50 meter. Jaraknya sudah dekat. Dua pasukan khusus berhenti di sebuah gang, salah satunya menghadap tembok sementara yang lain berjaga. Berdiri diam memudahkan Ang Li untuk menembak. Dia menarik napas dalam-dalam, menghembuskan setengahnya perlahan, dan menarik pelatuknya dengan jarinya. Bang! Saat suara tembakan terdengar, perwira pasukan khusus yang bertugas jatuh ke tanah. Mendengar suara tembakan, prajurit khusus yang memegang darah kehidupan di tangannya terkejut. Dia meraih senjata yang tergantung di bahunya sebelum dia bisa mengangkat celananya, tapi dia tidak tahu di mana Lian bersembunyi. Bang! Suara tembakan terdengar lagi, dan prajurit khusus yang malang itu terjatuh, dengan darah nyawanya masih terlihat. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Ang Li segera mengambil senapan snipernya, berbalik dan berlari mundur, melompat-lompat di atas atap. Dia tidak pergi terlalu jauh, tetapi mengambil dua orang yang terbunuh sebagai titik awal dan pindah ke rumah setengah runtuh lainnya yang berjarak 100 meter, bersembunyi di antara reruntuhan. Tidak ada yang akan menyadarinya. Pasukan khusus yang datang setelah mendengar berita tersebut hanya akan fokus pada dua pasukan khusus yang terbunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lampu di gang menyala, dan 4 pasukan khusus bergegas ke gang dari dua arah berbeda dan mendekati rekan mereka yang mati. Mereka sangat waspada, dengan punggung menghadap ke rekan mereka yang mati, dan senjata mengarah keluar, mencari dalam kegelapan. Apakah ini berguna? Pasukan khusus memiliki pengalaman tempur yang kaya dan telah membentuk formasi pertahanan, tidak peduli ke arah mana musuh berada, mereka dapat melakukan serangan balik dengan segera. Namun bagi penembak jitu hebat seperti Ang Li, pertahanannya sia-sia. Bang! Ang Li menarik pelatuknya. 100 meter adalah jarak efektif dari bom yang dimodifikasi, dan seorang prajurit khusus jatuh ke tanah. Papa. 3 pasukan khusus yang tersisa langsung menembak ke arah tembakan. Sayangnya, mereka tidak bisa menentukan lokasi spesifik di mana Lian bersembunyi. Entah tergeletak di tanah atau bersembunyi di balik dinding, mereka bertiga dengan cepat menemukan perlindungan untuk bersembunyi. Bang! Ang Li menarik pelatuknya lagi, dan prajurit khusus yang tergeletak di tanah gagal menembak. Penembakan ini juga benar-benar mengungkap posisi Lian, dan dua pasukan khusus lainnya mulai memusatkan tembakan ke rumah tempat persembunyian Lian. Ang Li tidak melanjutkan perjuangannya, melainkan memilih untuk pindah. Jika lokasinya terbongkar, lebih banyak pasukan khusus akan datang, dan keselamatan Lian akan terancam. Hanya dengan memastikan keselamatan Anda sendiri terlebih dahulu, Anda dapat menembak penduduk setempat secara efektif. Pasukan khusus menembakkan magasin demi magasin ke posisi Lian, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sudah bergerak setelah terungkap. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan khusus untuk berkumpul, bahkan truk tangki pun datang. Kali ini, pengemudi tank tidak meminta instruksi Klose dan langsung menembak dengan satu peluru, menghancurkan sebagian besar rumah yang runtuh. Kemudian, pasukan khusus pergi mencari bersama, tetapi jenazah Lian tidak ditemukan. Klose sangat marah setelah menerima laporan bahwa 12 orang terbunuh, dan lebih dari separuh timnya menjadi korban. Matikan senter, orang itu menggunakan sumber cahaya untuk menentukan lokasi Anda. Klose mengeluarkan perintah kepada pasukan khusus untuk mematikan sumber cahaya pada senjata mereka dan menggunakan kacamata penglihatan malam untuk melakukan pencarian. Pada saat yang sama, perintah lain diberikan, yaitu setiap orang harus berkumpul untuk bertindak, dengan tank di awal dan yang lain mengikuti di belakang. Menggunakan tank sebagai perlindungan adalah taktik yang umum digunakan baik oleh musuh maupun kita di medan perang, tapi apakah berguna di kota kecil seperti ini? Kecuali mereka menentukan posisi Ang Li terlebih dahulu, tank tersebut tidak akan mampu melindungi pasukan khusus di belakang. Saat Klose dan pasukan khususnya terus mencari posisi Lian berkeliling ke belakang musuh. Tim dokter meminta masyarakat untuk membersihkan rumah yang relatif terawat baik. Semua pasukan khusus yang terbunuh atau terluka ada di sini untuk merawat mereka dan menunggu kedatangan helikopter medis untuk memindahkan mereka. Saat ini, tim dokter menjadi sasaran penembakan Ang Li.
Dia juga anggota pasukan khusus, dan tentu saja masuk dalam daftar eliminasi Ang Lee. Bab 180. 12 personel terbunuh, termasuk beberapa yang terluka parah. Dokter Tim sudah sangat sibuk sehingga dia tidak tahu bahwa Lian telah mengincarnya. Lian diam-diam menyelinap menuju rumah yang terang benderang. Meski hanya ada satu musuh, dia tetap menjaga kewaspadaan yang cukup. Amati dengan cermat apakah ada penyergapan di sekitar, kalau-kalau Dokter Tim adalah umpan untuk dirinya sendiri. Anda dapat yakin bahwa tidak ada orang yang menyergap Anda dalam jarak 100 meter. Ang Lee mengenakan komunikator pasukan khusus, yang dapat membantunya mempelajari setiap gerakan pasukan khusus. Ia juga sudah mengetahui perintah yang diberikan Klose sebelum lama ini. Semua pasukan khusus kecuali tim dokter berkumpul, dan tidak mungkin ada orang yang sendirian dan menyergap di sini. Tetapi, langkah kaki Lian tiba-tiba berhenti. Memang tidak ada penyergapan di dekatnya, namun tidak bisa dikatakan bahwa Dokter Tim tidak waspada sama sekali. Dia memasang beberapa jebakan di sekitar rumah. Perangkap ini sangat mematikan. Jika Ang Lee tidak cukup berhati-hati dan mengetahui masalahnya terlebih dahulu, dia akan terlempar ke langit selama dia menginjak jebakan tersebut. Pria licik ini. Ang Lee mengunci Dokter Tim di dalam ruangan dengan senapan Mosin Nagant, dan menarik pelatuknya saja akan membuatnya terjatuh seperti prajurit pasukan khusus lainnya. Dengan senyuman di bibirnya, Ang Lee meletakkan senapan Mosin Nagant di punggungnya, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol yang terisi, dan dengan hati-hati melompati jebakan. Setelah melompati 3 jebakan berturut-turut, Lian datang ke depan rumah dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Melihat ke dalam melalui jendela, Lian mengulurkan tangan dan mengambil batu dari tanah, lalu membungkuk dan berjalan di bawah jendela menuju pintu. Retakan. Lian melemparkan tangannya dan melemparkan batu itu ke arah jebakan terdekat. Dengan suara, wosh, pisau bedah terlontar dari tanah dan menghilang ke dalam kegelapan. Jika bukan batu yang menyentuh organ tersebut, melainkan orang hidup, maka tenggorokannya bisa saja tertusuk pisau bedah. Mendengar suara tersebut, tim dokter yang sedang mengganti pembalut untuk seorang pria yang terluka berhenti. Siapa? Dokter Tim berbalik dan berteriak sambil memegang pistol di tangannya. Lian berdiri bersandar ke dinding dan tidak berkata apa-apa. Dokter Tim ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke depan dengan pistol di tangannya, mula-mula melihat keluar jendela, lalu berjalan menuju pintu. Dia sangat berhati-hati, tapi tetap tidak menemukan Lian. Jangan bergerak, teriak Lian pelan sambil mengarahkan moncong pistolnya ke kepala Dokter Tim. Dokter Tim juga merupakan prajurit pasukan khusus yang hebat. Dia hanya sedikit terkejut, tetapi tidak ada rasa panik sama sekali. Jika kamu menembak, kamu akan menarik semua orang ke sini, kata Dokter Tim dengan tenang. Bukankah itu lebih baik? Saya bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh semua orang, jawab Lian dengan tenang sambil meraih pistol di tangan Dokter Tim. Melihat bahwa dia tidak dapat menakuti Lian, tim dokter bertanya, apa yang ingin Anda lakukan? Peta, beritahu aku di mana petanya. Kata Lian. Tanpa peta, saya tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya, dan saya tidak akan bisa lulus ujian peluru emas. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dipersiapkan Lian adalah petanya. Peta. Dokter Tim tampak bingung dan berkata, saya tidak punya peta, dan saya tidak tahu di mana peta yang Anda sebutkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempermainkan saya. Lian mengancam. Saya benar-benar tidak tahu peta apa yang Anda bicarakan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencari saya. Ledakan. Ang Lee membuat Dokter Tim pingsan dengan gagang senjatanya dan menggeledah tubuh lawannya, namun ternyata tidak ada peta. Kemudian, Lian masuk ke dalam rumah lagi untuk mencari. Orang-orang di ruangan itu pingsan atau terluka parah dan tidak dapat bergerak. Tidak mungkin menimbulkan ancaman apapun terhadap Lian. Segera, Lian menggeledah rumah tersebut, termasuk tentara pasukan khusus yang terbunuh, tetapi dia benar-benar tidak menemukan peta apapun. Sumber cahaya di ruangan itu terlalu mudah untuk diekspos. Karena tidak ada yang ditemukan, Lian tidak tinggal lama dan menghilang ke dalam kegelapan dengan tim dokter di punggungnya. Sekarang Lian sudah memiliki umpan di tangannya, langkah selanjutnya adalah memancing musuh ke dalam perangkap. Setelah dokter militer itu diikat dan dilempar ke dalam rumah yang runtuh, Lian pergi mencari pasukan khusus lainnya. Tank mengeluarkan suara, gemuruh, dan sangat mudah untuk menemukan lokasi pasukan khusus lainnya. Beberapa menit kemudian, Lian bersembunyi di atap, ditutupi tikar lusuh. Tank itu terletak di tempat tujuan Lian, melakukan perjalanan dari timur ke barat, diikuti oleh 11 pasukan khusus. Posisi antara Lian dan sasaran berbentuk T. Setelah tank depan melaju, pasukan khusus yang tersisa seperti deretan sasaran yang harus dia tembak. Pasukan khusus tidak tahu bahwa Ang Lee telah mengincar mereka, dan mengira mereka aman bersembunyi di balik tank. Ang Lee tidak terburu-buru menembak, melainkan membungkus laras dan moncong senjatanya dengan potongan kain, yang sampai batas tertentu dapat meredam suara yang dihasilkan setelah menembak. Ikuti Lian untuk meletakkan botol infus plastik di moncong pistolnya. Trik ini dipelajari dari film, dan juga dapat mengurangi suara tembakan dan mencapai efek membungkamnya. 1, 2. Ang Lee menghitung jumlah sasaran, dan ketika musuh berbalik, dia mengunci pasukan khusus yang berjalan di belakang. Semua orang di depan lewat, dan ketika hanya orang terakhir yang tersisa, Ang Lee menarik pelatuknya. Engah.
Perlengkapan peredam buatannya cukup bagus, suara tembakan tidak terlalu keras, dan deru tangki dengan cepat dapat ditutupi. Setidaknya pasukan khusus yang mengikuti tank tersebut tidak menyadari bahwa salah satu rekannya telah terjatuh. Kini, posisi musuh dan Lian telah berubah dari karakter T menjadi karakter 1, dan mereka perlahan-lahan menjauh. Engah. Ang Li menarik pelatupnya lagi, juga menyerang pasukan khusus di belakang tim. Cara ini sederhana namun efektif. Ang Li menembak 4 orang secara berurutan sebelum diketahui oleh orang lain. Papa. Pasukan khusus menembak secara membabi buta, bahkan dengan rasa takut di hati mereka. Mereka belum pernah melakukan pertempuran seperti itu sebelumnya. Mereka tidak dapat melihat di mana musuh berada, tetapi pasukan mereka jatuh satu persatu. Pasukan khusus adalah raja para prajurit. Mereka semua memiliki keahlian khusus, tetapi mereka ketakutan saat ini. Inilah kejutan yang ditimbulkan oleh penembak jitu, bahkan pasukan khusus pun tidak terkecuali. Gemuruh. Tank itu berbalik dan memblokir pasukan khusus, memberi mereka penghalang. Pada saat yang sama, 2 suar membubung ke udara, menerangi bumi sepenuhnya. Sayangnya pasukan khusus masih belum menemukan lokasi Lian. Ang Li sepertinya benar-benar penjelmaan hantu. Adakah yang bisa mendengarku? Aku ingin berbicara dengan kepalamu. Kata Ang Li menggunakan komunikator pasukan khusus. Suara Lian tiba-tiba keluar dari komunikator, menyebabkan semua pasukan khusus panik. Tapi Klose tampak lebih tenang dan berkata, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Bersambung.